Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kajian Quran Syekh Ibnu Arabi, yaitu Ngagurik. Senang rasanya kami bisa bertatap muka dengan para sahabat semua, di mana saja dan kapan saja. Semoga keberkahan senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada sahabat semua. Begitu juga dengan kesejahteraan dan terutama kesehatan agar senantiasa kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasanya dalam ngakuri kali ini, yaitu ngaji Al-Quran Syekh Ibnu Arabi, kita akan membahas surah Wal Asr dan bagaimana hubungannya dengan Satu Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, Budak Angon, dan sebagainya. Yang pasti satu surah, satu ayat Al-Quran akan senantiasa berhubungan dengan terhadap konteks yang terjadi, kapan dan di mana saja pun berada. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Wal Asr, surat Al-Asr ini, Syekh Ibnu Arabi akan membahas dengan bidikan yang lain dari sisi esoteris tentunya. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat Wal Asr, terjemahan umumnya itulah demi waktu. Innal insana, sungguhnya manusia, lafi khusrin, pasti dalam keadaan rugi. Langsung dalam keadaan rugi. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Arabi ini, Ibnu Arabi mengatakan aqsama bil asr. Dimulai dengan sumpah dengan kata asar, yaitu waktu. Apa yang dimaksud dengan asar atau waktu di sini? Yaitu imtidadu baqaiz zaman wa ma fihi wa ma yahdusu ma'hu bimubdi'ihi wa illatihi alladhi huwa dahr. An-nas yudayyiquna taghayyuratil umur wal ahwal ilaih. Maksud dengan diawali dengan janji dalam waktu ini adalah imtidad, merupakan keberlangsungan ketetapan waktu, dan wamafi, dan beserta apa yang ada di dalam kejadian peristiwa yang ada dalam waktu tersebut. Tentu berhubungan dengan siapa pencipta, pembuat daripada peristiwa yang ada dalam waktu tersebut, yang mana waktu tersebut ditemukan dengan ad-dahru an-nas, waktu yang bersifatnya manusiawi. Dibelakangnya ad-dahru an-nas, waktu yang bersifatnya adalah manusiawi. Kenapa? Karena yuzayyikuna taghayyuratil umur. Karena terkadang itu mempersempit, kadang wadah. Terkadang kenapa demikian? Karena terkadang manusia itu mempersempit terhadap perubahan-perubahan permasalahan yang terjadi maupun tetap kondisi, sikon, situasi, dan kondisi. Oleh karena itu, waj'alunahu mu'assirun fihi, oleh karena itu adanya manusia senantiasa membuat sebuah indikasi-indikasi pengaruh daripada waktu. Apa buktinya bahwa manusia itu senantiasa menyempitkan atau menyepelekan atau bahasa sederhana menyalahkan terhadap waktu? Karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat yang lain dikatakan, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini kata manusia. Tiada yang wa ma yuhlikuna, tiada yang menghancurkan kami ini, kata manusia ini, kecuali adalah ad-dahr, adalah waktu. Apakah demikian? Kata Ibnu Arabi dikatakan wal mu'assir. Sebenarnya yang mempengaruhi bil haqiqah, yang mempengaruhi itu adalah sejatinya adalah wallahu ta'ala. Artinya yang mempengaruhi apa yang terjadi dalam waktu ini, apa yang terjadi dalam sebuah waktu tadi itu, al-mu'assir, yang memberikan pengaruh, memberikan efek terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah waktu itu adalah hakikatnya adalah Allah Ta'ala, kata Ibnu Arabi. Karena sementara tadi kebanyakan manusia selalu mendiskreditkan, menyempitkan bahwa sebuah peristiwa itu adalah karena waktu dan waktu. Loh, kenapa demikian kata Ibnu Arabi bahwasanya al-mu'assir,
yang merubah, yang membuat situasi apa yang terjadi dalam sebuah waktu itulah Allah. Karena sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi, la tasubbul dahr fa innallaha huwad dahr. Ini hadis yang jelas. Kata Rasulullah SAW, janganlah menyepelekan atau janganlah menyalahkan waktu. Kenapa demikian? Fa innallaha huwad dahr, karena Allah itu adalah sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis tadi tegas bahwasanya kita ini tidak boleh yang namanya menyalahkan, menyepelekan terhadap waktu. Karena waktu itu adalah Allah. Wa ta'adar wallah. Artinya bukan Allah itu adalah wujudnya adalah waktu. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwasan apa yang terjadi dalam sebuah waktu, sebuah waktu tadi itu, baik dalam jam, hari, bulan, tahun, abad dan sebagainya, yang merubah itu adalah bukan waktu, tapi yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud. Kenapa demikian? Ta'ziman lahu, sebagai untuk mengagungkan. Mengagungkan siapa? Ya lahu, kembali ke Allah, untuk mengagungkan yang posisi daripada Allah, bahwa tiada yang terjadi di dunia ini dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke bulan, sampai dari dekade ke dekade, abad ke abad, kecuali hanyalah Allah. Jelaskan ta'ziman lahu, untuk sebuah pengakuan bahwa yang merubah sebuah peristiwa dalam sebuah waktu tadi adalah hanyalah Allah. Lidzuhuri ta'ala, artinya kewujud keberadaannya Allah Ta'ala, baik bisifatihi wa af'alihi fi mazharihi, baik keberadaan Allah baik secara sifatnya maupun secara langsung bukti kerjanya, fi mazharihi, dalam realitas yang nyata. Alla annal mahjub bihi anhu fi khusrin, kata Imam Arabi, sesungguhnya yang tertutup di mata manusia tadi itu, kenapa manusia itu khusrun atau rugi, wa huwa al-insan, hanyalah manusia sebenarnya. Hanya manusia li khasarati, yang mendapat rugi itu bukanlah waktu yang rugi tadi, itu hanyalah manusia. Al-mahjub, kan al-mahjub fid dahar, yang tertutup dalam sebuah waktu itu adalah bukan waktunya, tetapi adalah yang melakoni daripada sebuah peristiwa waktu itu adalah manusia. Al-insan li khasarati, karena manusia kerugiannya tadi. Kerugian terhadap apa manusia dalam waktu itu? Bi ra'si malihi, kerugian terhadap kapital perbendaharaan. Apa hubungan kata ra'sul mal dengan waktu? Kita ingat ada sebuah hadis yang mengatakan kuntu kanzan makhfiyan fa'aratu an uraf wa khalaqtul khalqa, itu sebuah hadis. Kuntu kanzan makhfiyan, kan, fa'aratu an uraf. Sebuah hadis yang lagi dalam itu satu hadis. Satu hadis lagi yang ada yang berbunyi as-sari'ah aqwali wat tariqah af'ali wal haqiqah ahwali wal ma'rifah ra'sul mali. Nah, tadi wal ma'rifah ra'sul mali, tadi kita maksud dengan perkataan Ibnu Arabi ra'sul mal, artinya ma'rifah, mengetahui terhadap esensi keberadaan Allah itu merupakan ra'sul mal, merupakan sebuah kapital, sebuah bendahara. Nah, kerugian yang manusia yang dialami itu terhadap apa? Ra'sul malihi, terhadap bagaimana mengenal keberadaannya Allah. Nah, iya, karena ayat ini nanti akan berhubungan dengan Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, Budak Angon, dan seseorang yang memang ditunjuk untuk memimpin sebuah bangsa. Ayat ini berhubungan betul. Jadi memang secara langsung bahwa ayat ini itu adalah salah satu ciri khas, salah satu sifat bahwa seorang yang akan memimpin bangsa ini, bangsa di mana saja berada, khususnya Indonesia, pasti mengenal terhadap esensi daripada surat Al-Ikhlas. Nanti kita bahas. Jadi kembali lagi ke pembahasan tafsir, bahwa yang rugi dalam masa ini adalah manusia. Rugi dalam apanya? Ra'sul malihi, dalam pembendaharaan. Pembendaharaan di sini maksudnya apa tadi? Maksud dalam hadis wal ma'rifah ra'sul mali, mengenal Allah itu merupakan sebuah pembendaharaan.
belum apapun manusia itu sudah merasa rugi. Maka dibilang alladzi huwa nur, kata Ibnu Arabi, alladzi huwa nurul fitrah wal hidayah al asliyah minal isti'dad al azali bi ikhtiyaril hayatid dunya wazat al faniyah. Maka dikatakan kegerak Rasulullah tadi itu kenapa? Karena Rasulullah yang tadi itu yang maksud dengan pembenaran tadi yang diri manusia yang rugi karena tidak mengenal itu. Kenapa? Kan dibilang nurul fitrah. Rasulullah perbenaran tadi merupakan nurul fitrah, merupakan apa? Fitrah sebuah cahaya, fitrah sebuah hidayah yang asli. Yang asli apa? Yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka isti'dad al-azali. Itu merupakan persiapan al-azali yang telah disiapkan sejak dulu kala. Artinya manusia telah mengenal yang namanya Allah itu yang sejatinya Allah ketika awal dulu. Sahabat yang dimuliakan Allah. Tadi bahwa manusia yang mana saja, bangsa yang mana saja setelah lahir, bahwa dulu kala telah mengenalnya. Itu merupakan nurul fitrah al-hidayah al-asliyah. Dalam rangka persiapan setelah ada sebab nanti. Persiapan apa? Untuk memilih biikhtiaril hayati dunya wal lazat al-faniyah. Ternyata persiapan al-azhar yang dulu pernah mengenalnya Allah itu ternyata ada lebih kecondongan bahwasanya dalam diri manusia itu kecondongan apa? Untuk memilih kehidupan dunia. Wal lazat al-faniyah, dan kelezatan-kelezatan yang hanya menghancurkan yang sejatinya. Wal ihtijab biha, akhirnya tertutup. Jadi jelas kata Ibnu Arabi bahwasanya ternyata manusia itu semenjak awal telah ada muncul sebuah kecondongan untuk memilih kehidupan dunia. Begitu juga dengan kelezat-kelezatan yang mengiringinya, terakhir akhirnya ihtijab, akhirnya menutupi terhadap yang awalnya mengenal nurul fitrah dan al-hidayah al-asliyah. Biha wa bidhar wa idha'atil baqi fil fad. Dengan waktu tadi itulah artinya manusia itu. Jadi kan manusia kan begitu ceprot lahir kan waktu kan ceprot dari hari-hari kala itu sudah manusia sudah memilih dia ke alam dunia al-faniyah yang dulu kan wal baqa ma Allah, kemudian ceprot dia lahir sudah berpisah dan dia masuk ke alam al-faniyah yang dunia ini yang serba al-lazat, serba kelezatan yang ada, tentang akhirnya melupakan terhadap esensi dulu kala bersamanya namanya nurul al-fitrah wal hidayah al-asliyah wa izaati al-baqi. Hanya dia hilanglah al-baqi al-baqo tadi itu yang keabadian dulu kala dia bersamanya filfan, keabadian senantiasa bersamanya lenyap begitu ceprot lahir. Artinya ayat ini manusia begitu ceprot aja begitu lahir dari pintu mulia seorang ibu itu sudah rugi. Ruginya yang pasti dia terputus dari keabadian ketetapan yang telah bersamanya, terputus dari dulu telah menerima nurul fitrah, dan terputus juga dari al-hidayah al-asli. Itu kan berhubungan dengan waktu kan. Waktu cepat itu kan waktu mengiringkan cepat trek 1 detik, 2 menit, 3 menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Lupa manusia itu dengan seiring waktu dan perjalanan. Itu esensi daripada surat Wal Asri untuk ayat 1 dan kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Subul Akbar Ibnu Arabi. Sahabat yang dimuliakan Allah, ayat ketiga kemudian Ibnu Arabi menjelaskan illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di ayat 3 manusia dia rugi katanya tadi itu. Begitu berat lahirnya sudah rugi yang tadi ya kata dijelaskan. Kecuali katanya ilal ladzina, jelaskan kata Allah ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah aman. Telah aman apa? Dia meyakini billahi al-iman, meyakini terhadap Allah. Bagaimana imannya? Bil al-imanu al-ilmi wal al-yaqini, mengimani, percaya, aman terhadap Allah betul-betul dengan al-ilmi, dengan ilmu keimanan itu yang yakin.
Ilmu bagaimana? Arafu anna la mu'assiru ilallah. Keiman kepercayaannya mengetahui. Dengan pengetahuan, dengan ilmu itu, bahwasanya tiada yang buat pengaruh, penyebab hal apapun dalam isi waktu tadi itu hanyalah Allah. Wa baruzu an hijabi ad-dahr. Dan mereka juga mengetahui orang yang beriman tadi itu apa? Keluar dari hijab, dari penghalang, dari tirai-tirai yang menghalangi terhadap mengenal daripada nurul fitrah al-hidayah al-asli. Kenapa? Karena selanjutnya orang-orang alladzina amal itu apa? Wa amilus sholihat, yang melakukan, kalau dalam terjemah umum kan wa amilus sholihat, beramal soleh. Sementara amal itu kan bahasa Arab, artinya perbuatan. Soleh juga bahasa Arab, artinya sambung. Hanya perbuatan untuk melakukan persambungan. Nah, perbuatan apakah untuk menyambung tersebut? Silakan ikuti penafsiran Syekhul Akbar Ibnu Arabi selanjutnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, wa amin solihat diterjemah oleh Abdullah al-baqiyat minal fadhail wal khairat. Jadi maksud dengan amal soleh ini berarti al-baqiyat. Jadi apa? Sisa-sisa daripada al-fadhail, apa keutamaan-keutamaan serta kebajikan-kebajikan. Yang bagaimana? Iktasabu farabihu bi ziyadati nur al-kamali. Artinya hendaklah manusia itu artinya berusaha, iktasab itu berusaha baik lahiriah maupun secara batin, berusaha untuk apa? Farabihu, berusaha itu apa? Untuk beruntung dalam rangka apa? Beruntung untuk menambah terhadap nur al-kamali, nur penyempurnaan ini. Pertama untuk memahami eksistensi dirinya yang dulu kala adalah al-baqa fillah al-kamali, al-nur al-istidad alladhi huwa ra'su mali. Ini yang paling penting. Amal soleh tadi itu adalah sebuah perbuatan untuk menyambut persiapan kesempurnaan dirinya yang dulu adalah pernah sempurna. Bagaimana disempurnakan kembali setelah lahirnya di dunia ini. Karena Rasul mal tadi itu. Kemudian kalimat selanjutnya, watawasau bil haq. Apa arti tawasau bil haq ini? Kata Ibnu Arabi, asabit adaimu al-baqi ala halihi abadan minat tauhidi wal adab. Arti maksud tawasau bil haq artinya saling menasihati dalam kebenaran tadi. Apa? Asabit, tetap abadi dalam apa? Dalam tauhid wal adab. Tetap abadi berpegang teguh tentang ketunggalan maupun tentang keadilan. Apa yang maksud dengan tauhid di sini? Kata Ibnu Arabi, at-tauhid az-zat wal wasaf wal fi'al. Tentu tauhid adalah ketunggalan apa? Ketunggalan dalam zat, ketunggalan dalam sifat, ketunggalan dalam bukti, dalam kerja. Fa innahu al-haq as-sabit pas. Artinya dalam tauhid ini adalah ditanamkan dalam dirinya bahwasanya annahu al-haq as-sabit, hanyalah dia yang benar. Hanya Allah yang ada saja, tidak ada lain selain daripada hidup ini, dalam pandangan ini, dalam perjalanan ini, kecuali al-haq fas. Hanya dialah yang maha. Oleh karena itu kalimat selanjutnya watawasau bisabr, di samping apa saling mengingatkan dalam hak tentang keberadaannya Allah, at-tauhid az-zat, at-tauhid al-wasf, at-tauhid al-fi'al. Itu yang penting. Kemudian yang penting tawasau bil bisabr, artinya apa? Ma'ahu wa alaihi an kulli masihu bitamkin wal istiqamah. Artinya dalam menjalani ketunggalan tadi itu harus ada namanya unsur apa? Unsur kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran untuk senantiasa bersamanya hanya istiqomah. Langgeng, konsisten. Untuk apa? Al-wusul ilal haq. Karena kenapa? Karena fa'inal wusul ilal haq syah. Kata Ibnu Arabi. Untuk sampai ke sang mahma itu adalah sesuatu hal yang mudah. Tetapi wa amal baqa alaihi wasabar ma'hu bil isra fil ubudiyah fa'az min al-kibir ahmar wal gharabul abyad. Al-wusul ila itu gampang, sahlun. Tetapi al-baqa, senantiasa kita berada tetap bersamanya tadi itu,
dan bersabar tadi lah istiqomah. Itu yang paling istiqomah, itu yang paling susah. Harus istiqomahnya tadi itu konsisten dalam apa? Al-ubudiyah, dalam menyembah. Karena al istiqomah tadi itu lebih energinya itu adalah lebih besar ketimbang al-wusul ilallah. Karena pada istiqomah azu, bahkan Ibnu Arabi mengilustrasikan konsisten untuk senantiasa al-baqo ma'allah, arti kita tetap langgeng bersama Allah, itu lebih mulia daripada al-kibritul ahmar. Apa kibritul ahmar itu? Belerang merah. Inilah kibrit ahmar, salah satu kitab Ibnu Arabi dan diisi tentang perjalanan beliau. Nanti kita akan bahas dalam pembahasan lain apa itu kibrit ahmar. Bahkan al-gharabul abiyat masuk dengan burung kakatua putih. Nanti kita akan bahas di dalam pembahasan yang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, falfahwa, isi tujuan katanya daripada ayat yang tadi itu, annau al insani fi khusrin ilal kamilain, bentuk atau macam manusia ketika mendapatkan kerugian itu ada dua, al kamilain, ada dua yang bisa menyempurnakan daripada kerugian tadi itu. Apa? Pertama fil ilmi, yang kedua fil amal. Maksudnya ada dua, fil ilmi wal amal. Jadi manusia bisa sempurna keluar daripada kerugian itu dengan dua macam, yaitu apa? Fil ilmi wal amal, dengan ilmu dan berbuat pengetahuan tentang yang namanya ma'arif. Al-mukammilina bihim, al-mukammilaini bihim. Nah, yang bisa menyempurnakan dengan kedua tadi itu al-ilmu wal amal, yang bisa menjauhi atau menutupi seorang itu tidak akan rugi kecuali dengan dua tadi, ilmu wal amal. Wa yajuz, ini dalam pembahasannya lain. Tadi kan wal asr demi waktu, artinya dengan janji. Nah, Ibnu Arabi melihat yang lain bahwasanya wa yajuz ayyuhad al asru bimana al masdar. Bolehlah katanya. Ini Ibnu Arabi akan melihat lain bahwasanya kata daripada asal itu adalah katanya berasal daripada masdar, kata jadian daripada yang kata kerjanya adalah asara yasiru. Artinya menapis, memperhalus. Memperhalus apa? Asarallahu al-insana bil bala wal mujahada war riyadhah. Allah itu akan menapis. Allah itu akan menapis, memilih manusia itu dengan apa? Dengan apa? Bil bala. Pertama adalah dengan ujian. Maka Allah bilang, barang siapa yang berjalan di wilayah Allah, maka harus bersiap-siaplah menerima bala, sebuah ujian. Begitu juga wal mujahadah, dengan sebuah kesungguhan. Allah akan menapis manusia itu dengan ujian. Kedua, al mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan seorang itu dalam berjalan fillah, dalam jalan menuju kepada Allah. Yang kedua, riyadhah. Riyadhah artinya apa? Dengan senantiasa riyadhah, mengamalkan istiqomah dalam sebuah amal-amalan yang telah ditentukan oleh Allah. Riyadhah, senantiasa dia berzikir. Riyadhah. Hatta tasifu tafawutahu, sehingga dia benar-benar si hamba tadi itu memiliki sebuah nilai-nilai, ada sifat Rabbaniyah di dalam dirinya ketika berjalan dalam wilayah Allah. Innal insana al-baqi, kata Ibnu Arabi, sesungguhnya manusia yang ada ini ma'asafal al-waqi. Sesungguhnya manusia itu kebanyakan manusia yang ada ini adalah ma'asafal al-waqi. Apa artinya? Manusia itu hanya berada dalam sisa-sisa saja. Sisa apa? Sisa-sisa daripada kerugian yang ada, kesempurnaan. Artinya manusia bisa hanya berada di bawah. Sapanya di bawah berapa? Mahijabi al-basyariyah. Kenapa? Karena tertutupi dengan kemanusiaannya tadi. Fi khusrin ilal ladina, kecuali katanya manusia itu akan keluar daripada safal yang rendah tadi itu, ilal ladina ittassafu bil ilmi wal amal. Kecuali orang-orang yang memang benar terus mencari ilmu dan melakukan dengan apa yang dia pahami tadi itu dalam membuka yang namanya hijab. Kata tadi kan bil ilmi wal amal watawasau bil haq asabi.
kecuali kan yang manusia itu akan keluar daripada safar, daripada apa, di bawah rendah seorang manusiawi tadi itu kan terhijab dan sebagainya, dia akan naik ke atas tadi kecuali bila ilmi wal amal, yang merupakan al-i'tiqadu al-yaqini, yakin hanyalah Allah, al-i'tiqadu al-yaqini al-lazim lis-safawah al-baqiyah pada zihabis safal wa tabis. Artinya al-asr ini adalah demi, berarti kalau diartikan wal asr kalau menurut Ibn Arabi tadi itu sebuah yang lembut atau tapisan kan, demi tapisan tadi. Iya betul, akan demi tapisan, sebagaimana bahwasan dalam tapisan ini Allah akan dihadapi dengan apa, al-bala, dengan apa namanya mujahadah, dengan riyadhah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-bala muwakkilun bil anbiya. Cobaan ini muwakkilun bil anbiya, artinya banyak ditanggung, diambil alih oleh para nabi, begitu juga oleh para wali, kemudian al-amsal fa amsal, kemudian di bawah para wali, artinya para ulama. Jadi yang bala daripada itu kan oleh Allah, coba-cobaan yang berat itu banyak ditanggung oleh para nabi, oleh para wali dan orang yang mengikuti para aulia Allah. Bala tadi sesuai dengan hadis Rasulullah. Waqala al-bala, maka ada sebuah lagi pernyataan, waqala al-bala sautun. Ujian ini adalah suatu merupakan cemeti, merupakan pecut min siyatillahi yasuku bihi ibaduhu ilahi. Jadi merupakan pecutan cemet daripada pecutannya Allah. Alladzi yasuku bihi ibad, yang apa? Yang yasuku, sakut apa? Yang sakut dan bahasa Arab, sakut saya ini mengendarai, yang dikendarai oleh manusia. Artinya manusia akan senantiasa menghadapi bencana dan bencana, karena bencana itulah merupakan daripada pecutan. Artinya barang siapa telah berkuat menghadapi pecutan tadi, maka dia akan menaik posisinya, makomnya, dan demikianlah para nabi, para aulia beserta para penerusnya akan senantiasa menghadapi ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ringkasan daripada surat Al-Ikhlas ini adalah yang pertama, bahwa Allah bersumpah dengan waktu. Dan yang kedua, yang waktu di sini adalah bukan waktu, di sini adalah waktunya adalah Allah. Dan ketiga, kebanyakan manusia itu adalah mencibirkan, menyalahkan waktu. Padahal waktu adalah punya Allah. Di dalam waktu ini terjadi sebuah dinamika kehidupan, dan dinamika kehidupan ini adalah diciptakan oleh Allah. Dan keempat, daripada ayat ini adalah apa? Menegaskan tentang keberadaan Allah al-Haq dalam segala perbuatan, dalam sebuah laku. Bahwa yang kelima, manusia itu pasti rugi begitu keluar daripada pintu rahim seorang ibu, pasti rugi kecuali dua perbuatan. Ila bil kamalaini, pertama dengan kamalul ilmi, kedua dengan kamalul amali, dengan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan laku. Dan keenam, kata Ibnu Arabi, al-asr ini bisa diartikan ini sebagai tapisan. Tapisan Allah, tapisan dalam rangka apa? Allah akan memberikan tapisan kepada manusia itu dengan apa? Dengan bala, dengan ujian, dengan mujahadah, kesungguhan, dan riyadhah. Riyadhah itu artinya senantiasa mengamalkan secara tekun. Nah, bagi manusia yang ingin keluar daripada kerugian ini, hendaklah disifati, dibekali dengan dua, al-ilmu wal amal. Semoga sahabat semuanya senantiasa bisa menuntut ilmu dengan kamalul ilmi, dan kemudian juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga para pemimpin kita terkhusus yang akan nanti memimpin bangsa ini baik dengan itu namanya Satwa Piningit, Ratu Adil, Budak Angon, Imam Mahdi dan sebagainya, betul-betul telah memahami dan menerima isi daripada surat Al-Asr. Karena barang siapa yang memimpin sebuah negeri, sebuah bangsa yang merupakan sebuah tulisan di azali itu, pasti telah diijazahi, telah menerima esensi daripada surat Al-Asr. Semoga kita semua juga kita berdoa kepada Allah. Allah menurunkan keberkahan dan hidayahnya,
membukakan daripada isi daripada surat Al-Asr untuk kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.